Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Farhan. Ini 11970110005. Saya ingin menjelaskan tentang UTS, pengantar matematika komputasi, di mana di sana menjelaskan ditugaskan untuk menjelaskan kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma adalah sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Contoh, masalah pengurutan sort, dan ada puluhan algoritma pengurutan. Dan sebuah algoritma tidak saja harus benar, tetapi juga harus bagus atau efisien. Jadi kompleksitas algoritma adalah untuk menganalisa efisiensi dari algoritma itu sendiri. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang bagus atau efisien. Kemampuan algoritma itu diukur dari waktu dan juga eksekusi algoritma serta kebutuhan ruang atau space atau memori. Algoritma yang bagus itu algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran dari masukan yang dilambangkan dengan n, yang menyatakan jumlah data yang akan diproses dalam suatu algoritma itu. Kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Dari beberapa algoritma ada beberapa kategori, di mana ada kategori worst case. Worst case ini merupakan sebuah algoritma yang memiliki efisiensi terburuk dari suatu algoritma. Jadi efisiensinya itu paling buruk. Kenapa dikatakan buruk? Itu ketika suatu inputan yang berukuran n, yang algoritmanya berjalan sangat lama, namun yang diproses tidak terlalu banyak. Kemudian ada juga algoritma kompleksitas waktu dibedakan menjadi 3 macam. Yang tadi kita sebutkan, dia itu ada kompleksitas waktu untuk kasus terburuk, yaitu kebutuhan waktu maksimum, namun jumlah data atau jumlah data atau nilai yang dimasukkan pada algoritma itu ukuran masukannya kecil untuk diproses. Kemudian ada kompleksitas waktu untuk kasus terbaik, di mana waktu yang dibutuhkan itu minimum, namun jumlah masukannya itu maksimum. Kemudian ada yang rata-rata, yaitu kebutuhan waktunya dan ukuran inputnya rata-rata, seperti pada grafik ini. Ini merupakan algoritma dengan kompleksitas waktu yang terburuk, karena ketika dia memproses data kurang dari 30 saja, dia membutuhkan waktu hingga lebih dari 1 hari. Dan di sini juga ada yang rata-rata, dimana untuk mendapatkan data yang cukup besar, dia bisa membutuhkan waktu hingga 1 jam kurang. Dan juga ada yang terbaik. Di terbaik ini waktunya seminimum mungkin, namun ukuran masukannya itu cukup banyak yang dapat diselesaikan oleh algoritma tersebut. Itulah mengapa akan ada 3 jenis algoritma yang
dengan kompleksitas waktu yang terburuk, rata-rata, dan juga terbaik. Kemudian bagaimana cara mengatur efisiensi waktu dari suatu algoritma? Cara mengatur efisiensi waktu standar yang digunakan itu terdapat 3 notasi. Sebentar. Yang pertama itu adalah Big OH. Notasi Big OH. Yang disebut juga sebagai notasi asimptotik. Itu ada 3. Ada Big OH, Big Omega, dan juga Big Theta. Kita bahas tentang Big OH. Big OH berguna untuk membandingkan beberapa algoritma dari untuk persoalan yang sama. Contoh, masalah pengurutan memiliki banyak algoritma penyelesaian seperti selection sort, insertion sort, dan juga quicksort. Karena n log n kurang dari n kuadrat untuk n yang besar, maka algoritma quicksort lebih cepat dan lebih baik atau memiliki kemangkusan yang baik atau efisiensi yang tinggi daripada algoritma selection sort dan insertion sort. Di sini ada kompleksitasnya. Selection sort, base case, insertion sort, bubble sort, mirror sort, quicksort, dan tree sort. Kemudian ada notasi omega besar dan theta besar. Definisi dari big omega besar adalah ketika fungsi t terhadap masukan inputnya itu omega gn dibaca tn adalah omega dari gn, omega gn, yang artinya tn berorder paling kecil gn bila terdapat tetapan c dan n0 sedemikian sehingga fungsi t terhadap inputan n lebih dari sama dengan c kali gn untuk n lebih dari sama dengan n0. Definisi dari theta besar, dimana kita memiliki fungsi tn, fungsi terhadap inputan masukan, theta besar kurung buka hn, fungsi hn tutup dibaca tn adalah theta hn yang artinya tn berorder sama dengan hn jika tn sama dengan o hn dan fungsi tn sama dengan omega besar hn sama dengan omega besar hn. Ya, kita memiliki contoh di sini nih. Tentukan notasi dari omega besar dan theta besar untuk tn 2n kuadrat plus 6n plus 1. Karena 2n kuadrat plus 6n plus 1 lebih dari 2n kuadrat untuk n lebih dari sama dengan 1, maka c-nya kita peroleh 2. Maka 2n kuadrat plus 6n plus 1 sama dengan omega besar n kuadrat. Karena 2n kuadrat plus 5n plus 1 sama dengan on kuadrat dan 2n kuadrat plus 6n plus 1 sama dengan omega besar n kuadrat. Maka 2n kuadrat plus 6n plus 1 sama dengan theta besar n kuadrat. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya uraikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.